Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Dua ayat ini mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Katakan amin untuk firman Tuhan. Silakan dulu. Nah, saudara, firman Tuhan datang kepada kita mengingatkan lagi supaya jangan kita lupa. Apa itu? Jangan kita lupa. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Luar biasa. Hai warga kerajaan surga, bisa bilang amin? Puji Tuhan. Ini yang harus kita ingat. Kita adalah warga negara surga. Di dunia ini kita hanya sementara. Kita jangan lupa pulang. Kita jangan lupa tempat asal kita. Bapak Ibu yang anak-anaknya ada di luar daerah, di Kupang, di Bali, ada anak jemaat di Alor, di Ambon, di Kiser, saudara, atau di tempat-tempat lain. Kita kan sangat berharap suatu saat mereka bisa pulkan kembali berjumpa dengan orang tua. Nah, apalagi di bulan Desember ini, banyak orang tua yang berharap semoga anaknya bisa datang, saudara. Dan ini akan memberikan suasana yang lain, suasana yang indah kalau kita dapat berkumpul bersama. Ini kebenaran firman yang datang kepada kita membuat kita harus mengingat bahwa kita juga adalah warga negara surga. Jangan kita keenakan hidup di dunia ini, senang di dunia ini, dan kita lupa surga. Sebab itu saudara, mari kita harus fokus bahwa di dunia ini kita hanya sementara. Hanya sementara. Hidup kita aslinya bukan di dunia ini. Di sini ada 70 tahun di dunia. Alkitab katakan, jika kuat 80 tahun. Lebih daripada itu ada kesukaran-kesukaran. Kalau di kitab Kejadian dibatasi hidup manusia paling tinggi 120 tahun setelah manusia jatuh dalam dosa. Sudah. Nah, tapi hidup kekal, hidup abadi itu di surga. Bukan hanya 120 tahun, bukan hanya 500, atau seperti Metusala 969, tapi ini hidup kekal. Ini yang kita harus fokus. Jaga baik-baik. Jangan kita salah jalan dan tersesat, dan kita tidak sampai di kerajaan kita yang sebenarnya, yaitu kerajaan surga. Jangan sampai, saudara, kita salah jalan. Jangan sampai kita tersesat. Sebab itu Yesus datang bawa kebenaran itu. Dia datang bawa kebenaran itu supaya kita tidak tersesat. Harus tetap mengingat bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalannya. Supaya kita tidak salah jalan. Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, syukur ada seorang murid Tuhan yang bertanya. Yesus menjawab pertanyaan dari muridnya. Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ini harga mati. Ini pernyataan iman Kristen, saudara. Dan ini suatu kebenaran. Suatu kebenaran. Karena Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah Tuhan yang dari surga Dia datang ke dunia, menjadi manusia. Dia membawa kebenaran itu. Dan Dia katakan, akulah jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatikan di kalimat selanjutnya. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa yang ada di surga kalau tidak melalui Aku, kata Yesus. Pegang baik-baik, saudara. Tidak ada keselamatan lewat orang lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dipercayakan oleh Allah Bapa yang oleh seseorang itu, siapapun itu, yang olehnya manusia bisa memperoleh keselamatan. Tidak ada. Hanya di dalam Yesus. Pastikan Anda tidak menjual imanmu di dalam Yesus. Pastikan bahwa kita tetap ada di dalam Yesus, supaya kita dapat sampai di kerajaan surga yang adalah tempat kita yang Tuhan sudah siapkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, di dalam Dia. Pegang baik-baik. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Tidak boleh lewat siapapun, lewat manusia manapun, manusia suci, manusia hebat apapun, dia tidak diberikan kuasa oleh Allah selain di dalam Yesus. Karena Yesus bukan manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi eksistensinya yang sebenarnya, Dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Hanya lewat Dia kita dapat memperoleh keselamatan. Saudara, pastikan anak-anak kita harus tanamkan ini. Tanamkan. Wariskan ini. Ini yang harus diwariskan kepada anak-anak. Iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, kita kembali dalam Yohanes pasal 14. Kalau ayat 6, Yesus sudah tunjukkan, akulah jalan. Sudah jelas itu. Akulah jalan. Ada paham posmo yang mengatakan bahwa semua kebaikan-kebaikan yang ada akan bermuara kepada Allah, akan sampai kepada Allah. Semua kebaikan nanti sampai, katanya. Bisa lewat ini, bisa lewat itu, banyak jalan menuju ke surga. Tidak, saudara. Hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Dan kewargaan kita adalah di dalam surga. Kita harus banyak tahu tentang surga. Kita harus tahu banyak tentang surga, saudara. Sebab itu kita harus belajar tentang kebenaran yang dapat menuntun kita ke surga. Roma 14 ayat 1, 2, dan 3. Rumah Bapa. Sebab itu Yesus ajarkan doa Bapa kami, menunjukkan kita punya Bapa. Bapa kita di mana? Ya, ada di surga. Rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapa
banyak tempat tinggal. Haleluya. Saudara jangan takut. Rumah kita di dunia bisa terbatas tempat tinggal, tapi di surga banyak, cukup untuk menampung kita semua. Haleluya. Sangat cukup untuk menampung semua orang yang percaya. Yang percaya di dalam Yesus, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan dari situ, dia datang ke dunia dan dia balik lagi ke tempat itu, yaitu di surga, untuk siapkan tempat bagi saudara dan bagi saya juga. Saudara percaya? Haleluya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Kita harus bangga, saudara. Di tempat di mana Yesus berada, kita pun akan berada. Tempat kita yang sesungguhnya, kerajaan surga. Sebab itu, hidup kita yang kita jalani ini jangan hanya berorientasi pada hidup di dunia ini. Jangan hidup kita hanya berorientasi pada kebutuhan hidup di dunia ini. Cari nafkah, cari makan, cari minum, cari tempat tinggal, kita bangun rumah, kita buka usaha, silakan. Itu memang kita harus kerjakan karena kita hidup sementara di dunia ini. Tapi kita jangan lupa harus tetap fokus menjalani hidup untuk hidup kekekalan juga. Hidup kekekalan jauh lebih penting untuk persiapan hidup di dunia ini yang 70-80 tahun. Saudara, kita harus mempersiapkan untuk hidup kekekalan ini juga. Kalau hidup di dunia saja kita serius cari nafkah, apalagi untuk hidup di kerajaan surga, kita harus lebih serius dari keseriusan kita hidup di dunia ini. Terlalu banyak ayat yang menceritakan bahwa di dunia ini hanyalah hunian kita sebenarnya. Alkitab juga berbicara tentang kerajaan surga itu, tentang langit yang baru. Langit yang baru itu jelas bukan di dunia ini. Langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara, itu di Wahyu pasal 21. Wahyu 21. Kita baca Wahyu 21 ayat 1. Ada judul di sana, langit yang baru dan bumi yang baru. Haleluya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Saudara, laut kita, pantai kita yang indah menjadi daerah pariwisata karena yang kita jual adalah laut, keindahan pantai, hingga banyak turis mancanegara datang. Suatu saat kita tidak akan lihat laut itu. Suatu saat bumi ini tidak ada, akan berlalu, akan digulung. Saudara, waktu gempa saja di daerah Sulawesi Tengah itu cuma 1 apa 2 menit, hanya beberapa menit sudah hancur lebur daerah itu. Tanah terbelah, tanah bisa bergeser, saudara. Ada orang rumahnya di sini, dia katakan rumahnya yang dia tahu di belakang adalah perumahan, tapi kaget sudah berubah, rumahnya berjalan bergeser, sudah di tempat lain. Dia katakan sekarang rumahnya di belakang adalah ladang, sudah tidak ada perumahan, semua bergeser.
Itu hanya 2 menit. Tuhan dapat melakukan. Tapi kita tidak perlu takut. Kalaupun tempat ini nantinya tidak ada, dengan cara Tuhan siapkan tempat yang baru. Tuhan siapkan tempat yang baru. Ini harus menjadi fokus hidup kita, saudara. Sebab itu, dalam menjalani hidup kita jangan lupa kerjakan kehidupan di dunia ini, tapi pikiran kita, hati kita juga harus tetap terangkat ke surga. Sebab itu firman Allah katakan, Matius 6 ayat 33, apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Itu yang harus menjadi prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan semuanya yang sedang kita butuhkan sekarang itu hanya bonus. Berkat-berkat saudara itu tambahan. Itu bonus, saudara. Orientasi hidup kita adalah kerajaan surga. Kalau kita dapat berkat di dunia, yaitu dari Tuhan. Itu dari Tuhan, saudara. Tapi saya mau katakan, berkat itu juga bagian daripada ujian. Kenapa? Kalau kita salah mengelola berkat, maka kita akan fokus dan mencintai berkat, mencintai uang lebih dari pemberi berkat. Akan menjadi ujian. Tapi kalau kita mengelola dengan baik, nah ini akan mendorong kita, memotivasi kita. Gunakan berkat semua untuk Tuhan. Saudara, jangan pikir dapat berkat kita dipercayakan semau gue, semau kita kelola berkat. Saya kira tidak demikian. Tuhan percayakan kita berkat, tapi harus dikelola dengan baik. Bagaimana kita bisa mengelola dengan baik? Yang pertama, kita harus paham benar bahwa berkat ini adalah dari Tuhan. Amsal 10 ayat 22. Supaya kita tetap mengingat orientasi hidup kita bukan pada berkat itu, berkat jasmani, tapi tetap pada kerajaan surga. Karena kita menyadari berkat ini juga adalah dari Tuhan. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bisa bilang amin? Ini berkat Tuhan. Sebenarnya susah payah tidak akan menambahinya. Saudara bisa bekerja dengan susah payah kalau Tuhan tidak buka jalan? Bisa atau tidak? Kalaupun saudara bekerja dengan baik, saudara, itu kekuatan yang saudara pakai bekerja itu dari siapa? Kalaupun saudara punya pengetahuan yang baik untuk bisa berpikir bagaimana cari berkat, dan lewat pengetahuan saudara dapatkan berkat itu, pengetahuan itu pun dari mana? Itu dari Tuhan. Saudara bisa berpikir, bisa kelola, bisa bekerja. Saudara, kita harus bersyukur sangat hari-hari ini. Hari-hari ini juga bertambah terus, ada banyak orang di rumah sakit jiwa, ODGJ istilahnya, orang dalam gangguan jiwa, tidak bisa bekerja lagi dengan baik. Tapi kalau kita normal, kita bisa bekerja ini dari Tuhan. Sebab itu Rasul Yakobus ingatkan sekali tentang berkat Tuhan. Saya senang dan sering khotbahkan Yakobus 1 ayat 17. Sebab setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, Yakobus 1 ayat 17, datangnya dari mana? Dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Dan setiap berkat yang kita peroleh itu datangnya dari atas, dari Tuhan, Sang Pemberi berkat, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kekuatan. Kita harus sadar berkat ini adalah dari Tuhan. Jangan lupa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kolose pasal 3. Saya perkaya saudara dengan ayat-ayat ini supaya kita fokus pada kerajaan surga.
Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa saudara? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2 bisa sama-sama, 2-3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bayangkan saudara, sampai firman Allah datang pada jemaat yang ada di Filipi, di Kolose. Pikirkanlah perkara yang di atas. Karena Tuhan tahu jemaat di Kolose sudah mulai terkontaminasi dengan keadaan orang-orang yang ada di sana, yang hanya hidup cari nafkah dan lupa Tuhan. Firman Allah ini datang menjadi bekal bagi kita supaya kita tidak lupa Tuhan. Haleluya. Saudara, kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, kalau memang keadaan seperti ini, keadaan akan membawa kita untuk lupa tentang kerajaan Allah, lupa tentang Tuhan, di mana Tuhan berada, lupa tentang keselamatan, saudara. Maka kita harus perkaya diri kita, saudara, dengan firman, supaya kita tidak lupa. Hari-hari ini, saudara, kelihatan sederhana tentang dosa lupa. Orang mulai lupa Tuhan. Orang mulai melihat dan memandang Tuhan itu sebagai pribadi yang biasa-biasa, yang dinomor duakan, dinomor tigakan. Ini salah, saudara. Kami harus memberitahu kepada jemaat, Tuhan harus tetap ditempatkan pada pribadi yang utama. Di dunia ini kita hanya menumpang, saudara. Saya teguhkan pernyataan saya bahwa di dunia ini kita hanya menumpang. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-17. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, saudara punya Bapa di surga, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu apa? Menumpang di dunia ini. Biarlah kita hidup di dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Kata takut di sini menunjukkan, mengarahkan kita takut Tuhan. Kita takut Tuhan. Kita harus takut binasa. Saudara, takut Tuhan, kita harus takut binasa, saudara. Karena segala sesuatu ini akan diakhiri, saudara. Dunia ini, saudara, ada masa pakai. Saudara punya barang elektronik, ada masa pakai. Rumah yang kita tinggal pun ada masa pakai. Ada saat harus direnovasi, ada saat harus diperbaiki. Alat-alat musik kita ini ada masa pakai. Kendaraan yang kita miliki ada masa pakai. Seperti aki, baterai, ada masa pakai. Ada saat tidak bisa direnovasi. Dunia ini sudah tua, saudara. Tidak dapat diperbaiki lagi. Kita seperti sedang menunggu bahwa tiang-tiang penopang dunia ini, kita sedang menunggu terjadi secara alami, yang jelas terjadi seizin dan sekehendak Tuhan.
seperti bangunan-bangunan yang sudah tua, yang kita sedang menunggu ada satu tiang retak, satu tiang roboh. Kita sedang menunggu ada tiang satu sudah mulai roboh. Ada lempengan-lempengan bumi yang sudah mulai terlepas. Saat lempengan itu terlepas, saudara, entah dia tenggelam atau ada lubang besar terjadi pergeseran pulau-pulau, saudara. Kita sedang menunggu karena sudah tua dunia ini. Tahun Masehi saja sudah tahun berapa ini? 2023. Belum sebelum Masehi itu 2000 tahun. Oleh para ahli yang sudah menghitung ada 2000 tahun sebelum Masehi, dan sebelum itu juga sudah ada sekitar 2000 tahun. Jadi dunia ini sudah 6000 tahun. Bahkan ada yang mengatakan dunia ini sebenarnya sudah tidak dapat dihitung, sudah miliaran tahun. Sudah mulai retak, sudah mulai keropos, mulai hancur satu-satu. Sampai nanti laut kita tidak bisa dilihat, pantai kita tidak bisa dilihat lagi. Akan hancur dengan sendiri. Kalau keadaannya akan seperti ini, maka firman Allah ini datang tadi, yaitu kita harus hidup dengan takut kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Tapi karena Tuhan tahu dunia ini akan hancur, maka Ia menyiapkan bumi yang baru lagi. Amerika sedang mempersiapkan tempat di bulan katanya. Ada yang mau bangun rumah di bulan. Sekarang sudah ada penerbangan keluar angkasa ke bulan. Tahu bayar berapa miliar sampai di sana. Cuma untuk pasiar saja, traveling ke bulan, bayar. Sesudah itu balik lagi. Sudah ada pergi dan ke sana. Sudah melihat. Mereka sedang berpikir, karena mereka tahu kalau suatu saat dunia ini tidak layak lagi untuk ditempati. Suatu saat muncul api di sana karena bahan bakar di sana mungkin jebol, meledak. Sudah. Dan mungkin mulai hangus satu-satu dan tidak layak dihuni. Kita panas saja, kita sudah kepayahan. Apalagi kalau matahari sudah tidak pada orbitnya yang sebenarnya, dia lepas dari perputaran, lepas orbitnya dan mendekati bumi dan semakin panas. Bumi ini bisa meleleh sudah. Seperti ini saja kita sudah kepanasan. Apalagi kalau semakin dekat. Kalau bumi lepas kontrol atau matahari lepas kontrol dan semakin dekat, saudara, kita akan jadi bumi ini seperti lilin. Kalau keadaan ini akan terjadi, firman Tuhan sudah datang. Dari sekarang pikirkanlah perkara yang di atas. Anda butuh surga. Kita butuh langit yang baru. Kita butuh bumi yang baru. Silakan sementara di dunia ini kita bangun sebagus-bagusnya. Orang sementara membangun hari-hari ini. Pemerintah sedang membangun giat, bangun. Tapi suatu saat tidak ada satu batu tersusun di atas batu yang lain. Kalau ini digoncang, saudara, bangunan sebelah ini bisa ada di Vimo. Bangunan sebelah ini bisa pindah di desa lain, di Oenga. Dan kita akan terlempar kemana? Mari dalam menjalani hidup ini, kita harus fokus juga. Kita butuh surga, kita butuh kerajaan surga. Karena suatu saat hanya ada dua tempat. Kita akan mengakhiri hidup kita di surga, atau kita akan mengakhiri hidup kita di satu tempat yang saya tidak suka sebutkan. Tapi saudara tahu,
saudara, penderitaan yang lebih menderita di dunia ini. Menderita di dunia, baru sampai di sana kita menderita. Sebab itu fokus. Kita butuh surga. Dan Tuhan katakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, di dunia ini kita cuma numpang. Kita cuma numpang. Fokus, pikirkan perkara yang di atas. Tadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Allah. Karena aku dan Bapa adalah satu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal. Haleluya. Rumah Bapa kita di dunia, ada orang tua yang mewariskan kepada kita. Kita sudah bersyukur untuk ada orang tua wariskan ini. Apalagi Bapa di surga. Dia wariskan kita sesuatu lebih lagi, lebih indah, lebih besar, lebih mewah. Surga. Surga, saudara. Tanah kita saja cuma dengan tanah batu, tanah sertu, saudara, mahal harganya. Apalagi di surga tanahnya dari emas tulen. Emas tulen, saudara, mahal harganya. Sayang sekali kalau kita nggak sampai di sana. Sebab itu kita harus fokus jalani hidup ini. Yesus sampai mau mati supaya kita sampai di surga. Yesus sampai mati, turun ke dunia, menjadi manusia, disiksa, disalib, dihina, sumati. Mereka bilang dia mati karena kutukan lagi, padahal karena menebus dosa saudara dan saya. Untuk itu, mari kita fokus jalani hidup ini. Karena Tuhan sudah mati bagi kita, selamatkan kita, dan Dia siapkan tempat. Pikir-pikir sih, ternyata saya harus punya satu kapling di surga. Di dunia silakan kita punya banyak kapling, tapi harus pastikan di surga saya harus punya kapling di surga. Karena Tuhan tidak pelit, tidak kikir, tidak kakek. Tuhan berkata, di rumahku banyak, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Di dunia untuk kita tinggal, kita bisa bayar kos, bayar sewaan, saudara, bayar pajak. Tapi kalau sudah di surga, kita tinggal menikmati. Apa yang kita kerjakan di dunia ini akan menentukan kita sampai di surga atau tidak. Jangan terlalu percaya dengan pengajaran hyper grace, kemurahan Allah yang hiper, yang besar. Katanya nanti semua akan selamat. Saudara, kita harus kerjakan keselamatan kita. Firman Tuhan minggu kemarin, kita harus kerjakan keselamatan kita sampai tuntas, sampai selesai. Pegang teguh iman di dalam Yesus. Jangan pernah izinkan anak kalian menikah dan meninggalkan Yesus. Dalam nama Yesus saya sampaikan dengan kasih. Lebih baik batalkan pernikahan mereka kalau harus meninggalkan Yesus. Kasihan saudara, capek-capek kalian besarkan, capek-capek lahirkan, besarkan, sekolah, dan nantinya harus berakhir di neraka. Kasihan. Kita harus pastikan anak-anak kita, keluarga kita, ada tempat yang Tuhan siapkan, yaitu surga. Sebab itu iman Kristen, orang berkata lebih baik miskin di dunia asal kaya di surga. Dan kalaupun kita diberkati di dunia, tetap pegang teguh, kita harus tetap sampai surga. Karena bekal-bekal itu, modal-modal itu adalah dari Tuhan juga. Supaya kita harus tembus sampai surga. Finishingnya di sana sudah. Harus akhiri hidup kita di surga. Saya akhiri dengan membaca 2 Petrus pasal 3.
Jumat buka semua. Nanti berikut kita pengadaan lagi laptop dan LCD. 2 Petrus 3 ayat 10. Pemain musik bisa siap. Tetapi hari Tuhan akan tiba. Kita minta atau tidak, kita berharap datang atau belum datang, tetap akan tiba juga. Hari Tuhan akan tiba. Seperti pencuri. Artinya kita tidak tahu. Seperti pencuri tiba-tiba nongol, sudah ada, ambil harta benda kita. Hari Tuhan akan tiba seperti itu. Artinya tiba-tiba kita tidak duga. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bangunan-bangunan yang mewah akan hilang lenyap. Silakan kita membangun bangunan gereja yang baik, mewah, besar, megah. Saya juga kalau Tuhan kasih berkat, kita perbaiki ini, kasih bagus juga. Silakan. Tapi jangan lupa bangun bangunan rohani kita. Gereja kita yang sebenarnya adalah hidup kita. Saya senang pujian anak sekolah ini. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Saudara dan saya, bangunan gereja kita, hidup kita harus bagus juga. Harus indah di pemandangan Tuhan. Saudara, jangan kelihatan bagus saudara di pemandangan manusia. Manusia berkata, dia punya baju bagus. Silakan, itu berkat Tuhan. Apalagi kalau baju bagus, saudara pakai pertama, pakai ibadah. Saya sering seperti itu. Kalau ada baju baru, saya berharap ini saya harus pakai ibadah. Kemudian pakai pesta dan lain-lain. Jangan datang ibadah pakai baju biasa-biasa. Kalau di pesta yang mahal-mahal sudah. Yang mahal pakai juga untuk ibadah.